Oke, selamat siang. Jadi kita di chapter 6 ini akan membahas tentang discounted cash flow valuation. Jadi masih tentang future value dan present value. Masih kurang lebih masih sama ya. Cuma nanti datanya agak berbeda. Ya. Nah, kalau future value ini masih tentang nilai uang yang diketahui nanti di masa datang, gitu ya. Nah, tapi bedanya dengan yang di chapter sebelumnya, kalau yang saat ini kita pelajari ini, nanti yang diinvestasikan itu uangnya ada beberapa kali. Jadi kalau kemarin itu di chapter sebelumnya, kita hanya menyimpan uangnya satu kali gitu ya. Saya hari ini menginvestasikan misalnya 5.500.000. Nanti di tahun ketiga jadi berapa gitu. Nah itu yang hanya menentukan future value-nya saja. Nah, kalau yang sekarang, yang di future value compounding at one period at a time, gitu ya. Di sini nanti kita akan, biasanya uang yang dimasukkan itu dalam beberapa kali masuk gitu ya. Jadi tidak hanya satu kali saja kamu memasukkan uangnya atau menginvestasikan uangnya, tapi biasanya beberapa kali ya. Jadi misalnya kita lihat langsung ke contoh saja ya supaya lebih mudah ya. Misalnya X ya, misalnya X itu menginvestasikan uangnya ke bank sebesar $2.000. Tapi ada yang beda. Kalau di sini tambahannya adalah di tiap akhir tahun. Jadi dia akan setiap tahun masukkan uang 2.000. Ya, akhir tahun masukin lagi 2.000. Akhir tahun masukkan lagi 2.000. Nah gitu ya. Jadi uangnya bukan cuma 2.000 sebetulnya yang dimasukkan, tapi lebih dari 2.000. Ya, janjinya apa? Dari bank itu, dia akan mendapatkan bunga sebesar 10% per tahun. Nah, yang ditanya adalah berapa nilai uang nanti uangnya X itu di akhir tahun ke-5 gitu. Ya, di akhir tahun ke-5. Jadi 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ya jadi kita bisa mulai menghitungnya seperti ini, ya. Jadi kita tulis dulu yang diketahuinya dulu, ya. Karena nilai dia hari ini belum masukkan uang sama sekali, tapi nanti di akhir tahun pertama baru dia mulai masukkan uangnya. Jadi nanti nilai present value-nya itu belum ada di sini 0 ya. Cuma di sini disebutnya itu dalam investasi dari tahun pertama sampai tahun ke-5 itu nilainya adalah 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 sampai 5 kali gitu ya. Nah, berarti di sini juga sudah dapat ya. Di sini sebutannya biasa suka dipakainya tuh cash flow biasanya. Jadi investasi yang dimasukkan itu suka disebut dalam istilah manajemen keuangan itu adalah cash flow yang dimasukkan itu atau yang dibayarkan ya sebanyak 5 kali sebesar 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 ya, berarti ada 10.000 gitu ya. Tahunnya berarti sudah otomatis menjadi 5 dengan R-nya ini atau bunganya 10% atau 0,10. Yang ditanya adalah berapa nilai ya future value nanti di tahun ke-5. Nah, rumusnya masih sama seperti ini. Ya, mencari future value di mana present value dikali dengan 1 tambah R pangkatkan N atau pangkat T sama saja ya. Nah, jadi nanti pembahasannya akan seperti ini. Ya, kita lihat timeline-nya dulu. Ya. Dengan menggunakan compounding forward one period at a time. Jadi artinya adalah nanti di dalam 1 tahun, di tiap 1 tahun ini dia akan langsung dihitung nilai nilai setelah mendapat bunga itu berapa gitu ya di tahun pertama. Jadi dihitungnya per tahun gitu ya. Makanya pakainya one period at a time. Ya, jadi nilai akhirnya itu akan dihitung per tahun. Nah, seperti ini nanti. Nah, nanti nilai yang paling total itu akan kelihatan di tahun ke-5. Nah, jadi kita akan melihat timeline-nya seperti ini dulu ya. Kita buat timeline gitu ya garisnya. Nah, di 0 ini di hari ini, maksudnya di hari ini kita belum memasukkan uang apa-apa. Makanya present value-nya nilainya 0. Ya. Baru di akhir tahun pertama masuk 2.000.
Di akhir tahun kedua 2000, demikian seterusnya sampai tahun ke-5. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Jadi cara mengerjakannya seperti ini, ya. Bisa menggunakan seperti dalam gambar ini. Jadi dibuat dulu nanti garisnya 5 tahun, ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kamu tuliskan di sini, di bawahnya ada beberapa poin di sini. Dituliskan ada yang beginning amount atau uang di awal, ya, uang di awal kita yang mau dimasukkan tadi, gitu ya. Lalu nanti baru ditambahkan dengan addition atau tambahan. Tambahan itu adalah yang tadi ini. Nah, ini artinya adalah yang ditambahkan setiap tahunnya. Sementara uang yang awalnya ini adalah ini, ya, beginning amount-nya adalah 0. Nah, nanti setelah itu baru kita ada yang namanya ending amount, adalah uang yang akhirnya menjadi hasilnya di akhir perhitungan, ya. Jadi perhitungannya adalah seperti ini. Di tahun 0 atau di hari ini, ya, beginning amount kita adalah nilainya 0. Kemudian addition-nya juga belum ada tambahan apa-apa, jadi juga nilainya 0. Lalu dijumlahkan saja, nilainya 0. Nah, perhitungan bunganya nanti, perhitungan ininya, nah, future value-nya itu baru nanti dihitung dari ending amount ini. Jadi dimasukkan, ya, karena nilai ending amount kita 0, ya, maka masukkan ke dalam sini. Present value kita 0 dikali dengan bunganya adalah tadi berapa? 1 ditambah 0,10, ya. Nah, karena ini dihitungnya per tahun, berarti di sini pangkatnya adalah 1. Karena dia tiap tahun dihitung, tiap tahun dihitung, tiap tahun dihitung. Jadi kamu tidak perlu khawatir dengan pangkatnya. Karena selalu 1, ya. Karena di sini, ya, di tahun ini dihitung langsung dapat hasilnya. Ya, di tahun kedua juga akan dihitungnya pangkat 1, gitu ya. Nah, ini yang namanya metode perhitungan future value compounding forward one period at a time. Artinya dalam satu waktu itu langsung bisa dihitung nilai future value-nya, ya. Jadi dari nilai ending amount ini, tadi dari nilai yang terakhir ini, ya, dari nilai 0 kita masukkan bentuk masukkan rumusannya ini, ya. 0 dikali 1 tambah 0,10 pangkat 1, gitu ya. Nah, di sini dirumuskannya apa, dituliskannya seperti ini, ya, kalau di dalam diagram ini supaya lebih mudah. Jadi 0 dikali dengan 1,1. 1,1 itu asalnya dari sini. 1 ditambah 0,10 atau 0,1 itu sama dengan 1,1, itu ya. Nah, maka dia dapat angkanya di sini 0 dikali 1,1 pangkat 1. Nah, angka yang sudah didapat itu akan menjadi beginning amount di tahun berikutnya. Jadi angka 0 ini masukkan ke tahun berikutnya, mulai di tahun pertama, ya, nilainya 0. Baru nanti di tahun pertama, akhir tahun pertama dapatlah addition atau tambahan ini, mulai masuk 2000, ya, dijumlah lagi dapatlah angka 2000. Nah, nanti dari 2000 ini dikali lagi, masukkan lagi ke rumus ini lagi, kali, ya, 2000 dikali dengan 1,1 pangkat 1. Nah, gitu. Makanya di sini selalu begini hitungannya, 2000 kali 1,1, gitu aja, pangkat 1. Hasilnya adalah 2200. Begitu terus, ya. Nanti 2200 ini menjadi beginning amount tahun kedua. Dia akan mendapatkan addition lagi di tahun kedua ini 2000. Kamu jumlah lagi 2200 tambah 2000, nilainya menjadi 4200. Nah, 4200. Nah, kita kalikan lagi dengan, karena kita mau mencari future value-nya, kalikan lagi dengan 1,1 tadi, ya, 1,1 pangkat 1 yang sama juga dengan 1,1. Kalikan, ya.
dapatlah angka 4.620. Nah, dari 4.620 ini tambahkan lagi dengan edition tahun ketiga. Di sini ada 2.000. Tambahkan menjadi 6.620. Dari 6.220 ini kalikan lagi dengan 1,1 pangkat 1. Nah, dapatlah nanti nilai di future value tahun keempat. Ya, di beginning amount-nya. Dapatlah nilainya 7.282. Kemudian di tahun keempat ada lagi edition 2000, tambahkan di sini 2000. Dapatlah 9.282 ya. Nah, tahun keempat masih dapat lagi future value-nya. Kita mau lihat ya, karena belum selesai kan, yang selesai nanti tahun kelima ya. Jadi dikali lagi dengan 1,1. Dapatlah nilainya 10.210,20 di tahun kelima. Ini future value tahun kelima ya. Nah, di tahun kelima masih ada lagi edition yang terakhir ya, sebesar 2000. Jumlahkanlah ya, ya dijumlahkan, maka dapatlah 10.000 tambah 2 jadi 12.210,20. Udah sampai sini stop. Nah, ini berarti nilai future value-nya nanti di tahun kelima akan sejumlah ini, 12.210,20. Karena apa? Dia hanya bertanyanya bahwa di tahun kelima, nanti di akhir tahun kelima nilainya jadi berapa gitu. Ya. Nah, jadi seperti ini cara membuatnya. Ini saya buatkan perhitungannya supaya lebih mudah lagi membantunya tadi. Boleh ya pakai cara ini, boleh. Nanti pakai cara kedua juga boleh. Ada 2 cara. Terserah kamu nanti mau pakai cara yang mana ya. Jadi perhitungannya adalah seperti ini. Jadi saya bagi menjadi beberapa kolom gini ya. Nanti kamu boleh pakai seperti ini. Jadi ini tahunnya dimulai dari 0 sampai ke 5. Lalu kita mulai dulu beginning-nya. Ya, ngambil dari ini. Beginning amount, lalu bikin edition-nya, dan yang terakhir ini ending-nya. Itu ya. Di awal, di beginning itu uang kita masih 0. Terus edition-nya juga nggak ada 0. Maka di ending-nya adalah 0 tambah 0. Ya 0 juga endingnya. Nah, nanti ending ini yang di tahun 0 ini akan menjadi beginningnya di awal tahun pertama. Ya, jadi 0 ini baru nanti dihitung future value-nya berapa. Nah, disinilah mulai masuk perhitungan future value-nya. Ya, karena tadi di situ adalah 1 ditambah dengan 0,10 menjadi 1,10. Sama ya, 1,1 dengan 1,10 itu sama. Pangkat 1. Nah, jadi berapapun kalau dikali 0 itu pasti hasilnya 0. Jadi di sini hasilnya 0 ya. Nah, kemudian ditambahkan dengan di tahun pertama katanya ditambah 2000. Jadi nilainya 0 tambah 2000 menjadi 2000. Sama ya, di gambar sana ini kan. Di tahun pertama nilainya masih 2000. Nanti yang ending tahun pertama ini menjadi beginning tahun kedua. Pindahkan angkanya ke sini, 2000 ya kali ya dikali dengan 1,10 pangkat 1 juga, dapatlah nilainya 2200. Nah, ini ditambahkan lagi dengan tadi edition di tahun kedua. Yang tadi kan 2000 sampai 5 kali gitu kan. Dapatlah angka 4200. Nah, sama seperti itu berurutan ke bawah sampai di tahun kelima. Dapatlah nilai 12.210,20. Nah, ini cara mudahnya. Saya buat sendiri gitu ya metodenya. Jadi kalau misalkan ini nanti takutnya kamu ribet ya ngelihat ini kok kayaknya ada panah ke atas gitu ya, nanti takutnya agak ribet. Jadi saya coba buat pakai tabel seperti ini. Nah, kamu boleh seperti ini. Nanti di sini berarti adalah beginning tambah edition sama dengan ending gitu ya. Nah, ini tambah ini dapatnya ending. Nah, jadi kesimpulannya apa? Ya, sudah didapat dari sini berarti nilai future value total
yang nilainya ini dapat dilihat itu pada tahun kelima, ya. Dia nilainya di sini, bukannya ini di jumlah, bukan ya. Dia yang dilihat hanya ada di totalnya saja. Di tahun kelima itu akan kelihatan total dari semuanya, dari tahun pertama sampai tahun kelima. Nah, ini metode yang one period tadinya ya, forward one period at a time. Artinya dalam setiap tahun itu bisa langsung ketahuan nilainya berapa, nilai future value-nya berapa, gitu ya. Jadi langsung akan ketahuan. Berarti kalau di tahun pertama uang saya, kalau kita masukkan 2.000, uang saya jadi masih nilainya 2.000 gitu. Di tahun kedua uang saya jadi 4.200 ya. Jadi 2.000 sudah masukkan di tahun pertama 2.000, ditambah tahun kedua lagi 2.000, 4.000. Tambah bunganya jadi sekitar 4.200. Nah, hitungannya seperti itu. Jadi ini perhitungan ini digunakan kalau nanti investasinya atau menabungnya itu yang berulang, ya. Dia menabungnya itu bukan yang hanya satu kali, tapi dia berulang, ya. Dalam beberapa tahun tuh setiap tahun ada nabung lagi, setiap tahun nabung lagi, setiap tahun nabung lagi. Pakai menggunakan rumus ini, ya. Jadi agak beda dengan present value yang sebelumnya, ya. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua yang seperti ini. Namanya future value compounding each cash flow separately. Nah, kalau ini ya perhitungannya ini dihitungnya secara terpisah satu-satu gini ya, menggunakan tanda hubung seperti ini, ya, tanda panah seperti ini supaya membantu garis bantu kita. Nah, tapi bedanya dengan yang atas tadi, kalau ini nilainya harus digabung semuanya. Jadi nanti dikerjakan dulu ya, yang pertama ini dihitung sampai ke tahun kelima berapa nilainya. Dari tahun kedua sampai kelima ini berapa nilainya. Dari tahun ketiga sampai kelima ini berapa nilainya. Ya, di sini tahun ketiga ini berapa nilainya. Tahun keempat sampai kelima ini juga berapa nilainya. Nanti yang tahun kelima ya juga nilainya berapa. Setelah semuanya dikumpulkan ya, baru digabungkan, baru dapatlah nilainya. Jadi kalau yang ini memang harus dijumlah total, ya. Jadi caranya seperti ini, tetap pakai timeline. Memang jadi nanti di buku latihan kamu, di buku catatan kamu itu selalu harus ada garisnya ya. Kamu buat saja sendiri gitu, garis sederhana saja. Yang penting kamu membantu kamu memahami. Kalau dia 5 tahun, buatnya seperti ini. Sama garisnya seperti tadi ya. Berarti di titik ini, di 0, itu belum ada uangnya. Di akhir tahun pertama 2.000. 2, 3, 4, 5 masing-masing 2.000. Ya. Nah, cara berhitungnya gimana? Nah, semua diarahkan ke 5. Di tahun ke-5. Ya, perhatikan ya. Perhitungannya agak berbeda dengan yang tadi. Kalau ini dia modelnya meloncat seperti kancil ya. Jadi kalau kita mau berhitung dari tahun pertama ya, tahun pertama kita menabung 2.000, nanti tahun kelima itu berapa nilainya. Nah, itu modelnya seperti yang present value yang tadi kita sudah bahas itu ya sebelumnya. Modelnya kalau 1 tahun sekali nabung, nanti 5 tahun ke depan berapa nilainya. Nah, itu makanya dihitungnya per present value. Itu terpisah-pisah ya. Jadi kita cari dulu future value dari tahun pertama mau untuk 5 tahun karena dia akan mencarinya semuanya ke arah 5 tahun. Jadi yang pertama dihitungnya dari tahun ke-1 untuk ke tahun ke-5. Caranya adalah berarti kalau dari sini mau kelima, tahun kelima, berarti dia ada berapa kali loncatan atau dapat bunganya. Ya, artinya kalau 5 tahun berarti 1, 2, 3, 4. Berarti dari tahun pertama mau ke tahun kelima itu akan dapat bunganya 4 kali. Ya, ini pakainya bunga tahunan dulu kita bahasnya. Ya, tidak pakai bunga 3 bulanan, tidak pakai bunga 6 bulanan. Tidak pakai bunga 1 bulan, nanti tambah bingung. Jadi pakai yang tahunan saja. Artinya adalah
Dari tahun pertama sampai tahun kelima itu berarti ada 1, 2, 3, 4 kali dapat bunga. Makanya pangkatnya 4. Jadi rumusnya tetap sama ya. Karena ini tentang future value yang akan datang, jadi tetap rumusnya pakai yang ini. Nah ini, angka present value-nya dikali dengan 1 tambah R pangkat tahun. Ya, jadi kembali lagi ke sini. Ya, karena di sini future value-nya sudah ada. Present value-nya sudah ada. Ya, artinya adalah dalam hari ini, ya. Kita nabung 2000 misalnya gitu ya. Nah nanti berarti sampai dari tahun pertama ini hitungnya sampai kelima berarti 1, 2, 3, 4 pangkatnya 4. Nah present value-nya berarti dari nilai 2000 ini dianggap sebagai present value. Karena kita mulai berhitungnya dari sini bukan dari 0 ya. Jadi nanti masukkan angkanya present value-nya itu 2000 kali 1 ditambah 0,10 jadi sama dengan 1,10 ya. Pangkat tahunnya tergantung berapa loncatan bunganya. Karena ini dari 1 ke 5 berarti ada 1, 2, 3, 4 kali. Jadi pakai loncatan ya. Kamu bantunya dengan loncatan saja supaya lebih mudah. Ini pakainya pangkat 4. Gitu ya. Dapatlah nilai 2928,20. Ini baru selesai 1 ya. Nah, kita mau cari future value yang tahun kedua sampai kelima. Berarti dari 2 ke 5 berapa kali loncat? 1, 2, 3. Ya, 2000. Nah, rumusnya adalah 2000 dikali 1,10 pangkat 3. Karena ada 3 kali dapat bunga ya. 1, 2, 3. 3 kali dapat bunga. Dapatlah nilainya 2662. Begitu juga yang ini. Yang 3 ya. Yang ketiga. Berarti nilainya 2000 ya. Di sini cara ngitungnya lihat dari sini. 2000 dikali dengan 1,10 pangkatnya dari sini 1, 2. Pangkat 2. Nilainya sama dengan 2420. Yang keempat juga gitu. Ya, berarti 2000 ini dikali dengan 1,10 pangkatnya dari sini 1 kali saja. Berarti kamu pangkatkan nanti baru kali 2000 gitu ya cara ngitungnya. Atau kalau pakai kalkulator saintifik bisa langsung ya. 2000 dikali dalam kurung 1,10 kurung tutup pangkat 1 gitu ya. Dapatlah nilai 2200. Nah, yang terakhir yang kelima. Karena 5 ini juga dia loncatnya di tempat, artinya tidak ada lagi ke sininya. Terakhir kan ini. Berarti dari 5 ke 5 gitu. Berarti dia jalan di tempat gitu ya. Berarti pangkatnya itu tidak nambah. Kecuali kalau ke 6 jadi pangkat 1. Ini karena dia loncat di tempat berarti pangkatnya 0. Tidak ada loncatan ya, loncat di tempat gitu ya. Jadi 2000 dikali dengan 1,10 pangkatnya 0. Nah, berapapun yang pangkat 0 nilainya menjadi berapa? Semua kalau di pangkat 0 nilainya berapa? Ada yang tahu nggak? Tetap segitu Bu nilainya. Tetap 1. Ya. Semua ya berapapun angkanya kalau pangkatnya 0 nilainya 1. Ya. Jadi tetap 1. Jadi ini kalau 1,10 pangkat 0 adalah 1 nilainya. Jadi 1 kali 2000 nilainya tetap 2000. Nah, setelah dapat angkanya baru ditotal. 1, 2, 3, 4, 5 dijumlahkan. Dapatlah nilai future value-nya. Kesimpulannya adalah nilai future value hingga tahun kelima didapat dari total future value 1. Ini 1 sampai future value 5. Nah, ini nilainya 12.210,10. Nah, jadi boleh pakai 2 caranya. Mau pakai cara ini, ya, angkanya harus sama dia. Ya, atau pakai yang ini. Ya, kalau ini cash flow separately, berarti dia dihitungnya pakai loncatan kancil, ya. Kalau yang ini dia pakai addition-nya saja. Langsung pangkatnya 1 semua.
Jadi setiap tahun langsung dapat hasil, setiap tahun dapat hasil, setiap tahun dapat hasil gitu ya. Nah, kira-kira menurut kamu lebih mudah yang mana caranya? Yang one period at a time atau yang cash flow separately? Yang mana kira-kira? Pertama, Bu. Yang pertama ya, lebih mudah ya. Boleh kalau kamu nanti misalnya ada soal seperti ini, ya ciri-cirinya adalah dia menabungnya itu berulang. Setiap tahun ulang berarti berulang gitu ya. Nah ini berarti perhitungannya seperti ini. Dia ada additionnya, ya. Oke, ada yang mau tanya dulu sampai sini? Bu, cara yang kedua dibuat tabel boleh nggak, Bu? Cara kedua ini boleh dibuat tabel, boleh saja. Ini saya hanya memberi gambar gini supaya kalian paham. Oh, ini arahnya begini cara ngerjakannya, ya. Kalau mau pakai, sebetulnya nanti ada di bawah ya dalam bentuk latihan yang lebih simple. Nanti saya akan lihatkan ya. Dia nanti simple sekali ya. Nah, seperti ini. Nah, itu tadi kalau yang future value-nya itu dia jadi yang ini ya untuk yang nilai cash flow-nya atau nilai tambahannya, addition-nya ini itu nilainya selalu sama setiap tahun 2000 gitu sama ya. Nah, itu cara mengerjakannya seperti ini. Nanti ada juga yang nilai cash flow tiap tahunnya itu beda-beda. Ada di sini. Nah, seperti ini. Namanya sama, metodenya sama, cuma angkanya saja, datanya saja beda gitu ya. Beda dia. Misalnya seperti ini. Ya, kalau di soal yang kedua ini, ya ini namanya future value multiple cash flow. Jadi nilai cash flow-nya itu setiap tahunnya beda-beda. Nah, contohnya seperti ini ya. Diketahui nilai uang saat ini adalah 7.000 hari ini, berarti P0-nya 7.000 atau present value-nya 7.000. Dengan cash flow atau investasi tiap tahun untuk 3 tahun ke depan itu nilainya 4.000 per tahunnya. Nah, di sini berarti cash flow-nya beda-beda. Ada yang 7.000, ada yang 4.000. Nah, ini masih agak sama ya. Nanti bisa saja dalam dunia nyata, kalau di dalam dunia kerja, ini bisa beda-beda angkanya. Misalnya satu ini 1.000, di sini 5.000, di sini 2.500. Itu tergantung kepemilikan uang saat itu. Kalau lagi nggak ada uang, yang masukinnya sedikit gitu ya, investasinya, nah, gitu ya. Biasanya lain-lain, bisa jadi ya seperti itu. Nah, ini yang namanya multiple cash flow ya. Nanti cara pengerjaannya sama, cuma bedanya adalah di sini sudah ada nilainya. Kalau di awal ini kan present value ini 0 ya. Ini masih 0 nih, belum ada uangnya. Nah, kalau yang kedua ini present value-nya ada uangnya. Ya, jadi misalnya contohnya seperti ini. Saya nabung hari ini 7.000. Nanti tahun depan saya mau nabung 4.000. Tahun depannya lagi nabung 4.000 lagi. Nambah lagi ya 4.000 lagi. Lalu tahun ketiganya nabung lagi 4.000. Nah, saya dapat bunganya itu 8% di sini. Ya, bunga yang dijanjikannya itu 8%. Uang saya nanti di tahun keempat berapa? Nah, gitu misalnya pertanyaannya. Ini kan sampai 3 tahun ke depan. 1, 2, 3 gitu ya. Nanti di tahun keempat uang saya jadi berapa? Nah, gitu. Ya, itu bisa dicari. Nah, kita pakai alat bantu. Nah, seperti ini. Ya, buat dulu timeline-nya. Jadi ini sudah saya buat, ini di Moodle ada nih. Saya ngambil di Moodle. Iya, di Moodle ya, di materi PPT saya ada. Saya ngambil dari situ. Jadi ini saya bikin sendiri. Lalu saya screenshot, saya ambil sini, tempel di sini, dicoret-coretan supaya bisa kita obrak-abrik gitu ya. Di sini hitungannya. Nah, jadi saya buat dulu timeline-nya ya dari 0 sampai ke 4. Kemudian di 0 ini ada uangnya, sudah ada 7.000. Beda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan 0 saja. Nah, ini 7.000. Lalu di tahun pertama saya nambahnya 4.000. Tahun kedua nambah 4.000 lagi. Tahun ketiga 4.000. Pertanyaannya di tahun keempat berapa? Itu ya pertanyaannya. Nah, kalau mau pakai cara 1 seperti ini tadi. Nah, tadi pakai tabel juga ya, pakai cara 1. Tahun 0 berarti
Di sini perhitungan future value-nya adalah 0 dikali dengan, karena bunganya adalah 8% atau 0,08, ya berarti nilai kita yang dalam kurung itu menjadi 1,08 ya. Nah, 0 dikali 1,08 pangkat 1 gitu ya, karena kan kita mau carinya langsung per tahun gitu kan, pangkat 1 ya, semua dikali 0 hasilnya 0 gitu ya. Nah, tapi di sini ada tambahan 7.000 ya, karena kita masukkan 7.000 di tahun ini, di tahun 0. Nah, makanya di endingnya nilai kita menjadi 7.000 nilainya. Nah, di tahun pertama 7.000 ini langsung dihitung tadi, 7.000-nya dikali dengan 1,08 pangkat 1 gitu ya, dapatlah nilai 7.560, tambahkan dengan yang mau kita masukkan tadi, tambahan di tahun pertama, akhir tahun pertama 4.000, tambahin 4.000, dapatlah 11.560. Begitu seterusnya. Tahun kedua, ambilnya dari tahun pertama. 11.560 dikali 1,08, dapatlah nilainya 12.484,8. Kemudian tambahkan dengan yang kita tambah lagi, nabung investasi tahun kedua. Nilainya 4.000. Dijumlah deh. Nilainya 16.484,80. Gitu ya. Nah, tahun ketiga sama. 16.000 ini ya, 16.484,80 dikalikan dulu dengan 1,08 pangkat 1. Dapatlah nilainya 17.803,58. Tambah lagi di tahun ke-3. Ada di sini 4.000. Ya. Dapatlah nilainya 21.803,58. Nah, terakhir nih di tahun keempat. Di tahun keempat itu tidak ada tambahan lagi. Artinya apa? Kita tidak menginvestasikan uang. Kita cuma mau ngitung uang kita berapa nih di tahun keempat gitu ya. Berarti kita hanya menghitung bunganya saja. Jadi 21.803,58 dikali dengan 1,08 pangkat 1 lagi. Dapatlah nilai 23.547,87. Nah, di sini tidak ada tambahannya. 4.000-nya udah nggak ada. Berarti nilainya ya udah tinggal terakhir ini 23.547,87. Inilah nilai uang kita. Kalau tadi hari ini nabung 7.000, kemudian akhir tahun pertama nambah lagi 4.000, akhir tahun kedua nambah lagi 4.000 lagi, akhir tahun ketiga nambah lagi 4.000 lagi. Total di akhir tahun keempat uangnya jadi berapa? Jadi 23.000 gitu ya. Nah, kalau mau ngecek lagi, kita coba ngecek secara sederhana ya. Kita naruh awal 7.000, terus tambah 4.000 udah 11.000 ya kan? Tambah lagi 4.000 sudah 15.000. Tambah 4 lagi 19.000. Nah, berarti uang yang nanti akan kita terima ya pasti di atas 19.000. Entah itu 20.000, entah itu 22, entah itu 23. Nah, jadi nanti kamu pada saat menghitung, logikanya harus betul-betul jalan. Ya, uangnya aja yang di sini yang sudah kita masukkan ke bank itu sudah 19.000. Nah, di sini pasti angka yang kita dapat itu nggak akan jauh dari 19.000. Ya, mungkin bisa 19, nggak mungkin 19 ya, tapi bisa 21, 22, 23 gitu. Jangan sampai di sini kamu hasilnya tiba-tiba 6.000 gitu. Nah, itu sudah pasti salah. Jadi nanti sambil berhitung, sambil dilihat ya hasilnya. Masuk akal nggak? Dihitung lagi tadi. 7.000, 4.000, 4.000, 4.000. Ini aja udah 19.000. Nggak mungkin di sini hasilnya 6.000. Ya, rugi lah kita ya yang punya uangnya gitu. Nah, ini cara pertama. Ya. Cara dua ini seperti ini. Nah, sebetulnya dia saya bikin ringkas aja. Ya, nggak perlu pakai panah-panah gitu ya. Nah, cuma saya langsung aja angkanya 7.000 langsung yang dari pertama ini kalikan bunganya aja. Berarti kalau dari sini mau ke angka sini, nah itu berapa kali loncatan? 1, 2, 3, 4. Berarti pangkat 4. Itu aja. Lebih cepat kan? Jadi angkanya 7.000 dikali dengan bunganya
pangkatnya aja yang berjalan 1, 2, 3, 4. Kalau di sini kan semua pangkat 1. Nah, di sini yang bunganya, di sini yang pangkatnya akan berubah-ubah. Dapatlah nilainya sekian, 9,5 gitu ya. Nah, yang kedua 4.000. Langsung aja kamu ambil dari 4.000 ini kali ya bunganya 1,08. Nah, loncatnya berapa kali? 1, 2, 3. Nah, udah. Jadi langsung ambil dari angka ininya aja langsung yang kita masukkan ini. Nah, gitu. Tidak perlu kita hitung satu-satu. Sebetulnya ini lebih ringkas kalau menurut saya yang kedua ini. Ya. Karena kamu langsung ambil dari uang-uangnya itu, kamu langsung kalikan dengan bunganya, cuman pangkatnya saja kamu harus betul-betul paham. Kalau dia posisinya di 0, berarti kamu ngambil datanya dari 7.000, kemudian loncatnya berarti 4 kali pangkatnya. Kalau ngambilnya dari yang tahun pertama, datanya 4.000, ya, loncatnya 3 kali. Yang kedua juga ada 4.000, ngambilnya dari data ini ya, dari data yang ini. Nah, ya kan, ini 1, ini P0, ini P1, ini P2, ini P3, gitu kan. Nah, ya 4.000 dikali 1,08, pangkatnya 2. Nah, karena yang di sini kan 1, 2 gitu ya. Di sini berarti ini P0, ini P1, ini P2 ya, tadi P2 ini kan. Ini P3 ini ya, di sini present value ketiga gitu ya, PV3. Nah, angkanya dapat dari 4.000 kali 1,08, pangkatnya 1 aja. Karena dia cuma meloncatnya sekali. Ya. Udah, sampai sini aja karena sudah tidak ada data lagi. Udah sampai sini, nanti tinggal ditotalkan. Ya, ditotalkan itu sebentar, ini kayaknya ada satu lagi pangkat 1. Nah, ini kalau sudah ditotalkan dapatlah hasilnya 4.300. Iya, sudah, ini sampai sini. Harusnya 23.547,87. Nah, ini nanti hasilnya sama seperti ini. Dapatnya di sini. Nah, gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bu. Ya. Yang bagian atas berapa? Sebelum ada yang tahun kan yang atas loh, Bu. Yang mana? Yang di atas, bukan atas lagi. Ini? Nah, ini yang cara ke 1 itu kan nolnya belum ada, Bu. Anggap nolnya kalau tak tulis tak apa-apa, Bu. Di sini nolnya. Nah, enggak ditulis. Enggak apa-apa. Kan Kalau enggak dipakai. Enggak apa-apa. Asal ini sebagai pembantu saja supaya kalian paham bahwa di hari ini tidak ada uangnya. Asal jangan kamu di sini menulisnya 0 ya. Itu yang salah. Makanya saya selalu pakai 0 supaya nanti kita paham sendiri. Oh, ini berarti tahun 1 gitu. Gitu ya. Suka gitu saya pakainya dari 0 gitu supaya nanti tidak membingungkan ya. Oke. Itu baru yang future value ya. Nah, ini sama caranya. Nah, cara ini sebetulnya tadi sama seperti yang dibuat tadi nih. Di 0 ini nilainya 7.000, maka saya larikan ke sini 7.000 dikali ini ya, sama ya. Yang kedua ini 4.000 dikali 1,1, ini angkanya dapat yang ini. Sampai yang ketiga, yang kedua ini juga larinya ke sini. Ini yang ketiga ya. Nah, gitu. Yang di keempat nggak ada datanya. Jadi ya sudah, langsung kita jumlahkan. Jadi ditotalkan di sini dapatnya 23.547,87. Nah, seperti itu. Nah, coba sekarang kita latihan ya. Kamu latihan di kertas kamu sendiri di kertas saja di rumah ya. Ini Badu mendepositkan dananya ke bank hari ini. Nah, hari ini nih berarti kata kuncinya ini. Hari ini sebesar 1.000. Berarti ini present value yang ke-0 ya. P0 gitu supaya gampang lah ya. P0-nya berarti ada nih nilainya 1.000. Lalu di akhir tahun ke-1, nah, ia memasukkan lagi dananya ke bank sebesar 1.500.
Ya, berarti ini P1 nilainya 1.500. Di tahun kedua dan ketiga, ia memasukkan lagi uangnya sebesar 2.000 dan 2.500. Artinya di tahun kedua ia masukin 2.000 dan di tahun ketiga ia memasukkan lagi uangnya 2.500. Bunga yang ditawarkan adalah 10%. Nah, pertanyaannya berapa nilai total uang Badu di akhir tahun ketiga? Jadi di tahun mainnya berarti 3 tahun gitu. Coba kalian kerjakan sendiri ya, dicoret-coretan saja ya. Nih saya akan coba gunakan ininya sebagai panduan kamu. Ini saya buka terus ya. Nah, silakan dikerjakan ya, nanti saya akan panggil ya, atau siapa yang segera siap ya boleh nanti sebutkan nama yang sudah selesai jawabannya ya. Silahkan dikerjakan. Nah, kita coba lihat jawabannya. Nah, ini dia ya. Kita bisa pakai solusi yang pertama ya, atau cara yang pertama tadi. Misalnya dari hari ini pakainya 0, dari 0 dulu kan, misalnya 0 dikali dengan ya, sebentar. Seribu. Oh, ini ada yang salah sebentar ya. Ini saya ada yang salah angkanya nih. Harusnya di sini yang hari ini adalah berapa persennya? 10% ya. Memasukkan dananya 1.000, di akhir tahun dia memasukkan 1.500, di tahun kedua dan ketiga ia memasukkan lagi uang sebesar 2.000 dan 2.500. Oke. Nah, ini ada yang terbalik. Nah, caranya seperti ini ya. Dia sebentar. Ya, memasukkan hari ini 1.000, 10%. Oh, ini saya ada yang salah nih. Ini harusnya di sini bukan 1.500 tapi ini 1.000 ya. Yang pertama ini adalah 1.000 nilainya. Oke. Ini saya lupa, belum saya update berarti. Nanti saya update lagi ya. Nah, caranya seperti ini. Ya, kamu pakai seperti ini nggak, Maulia? Enggak, Bu. Nah, pakai cara yang mana? Kamu pakai solusi yang satu atau solusi yang kedua? Oh, saya hanya salah ketik saja ini. Angkanya sudah betul nih. Betul. Cuma saya salah mengetik. Di sini harusnya ya 0,01 ya ditambah 1.000. Ya, di sini harusnya 1.000 nih. Makanya di tahun pertama di sini nilainya 1.000 bukan 1.500. Ya. Saya typo saja. Oke, kita lihat yang jawaban kedua saja, solusi 2 supaya kamu tidak bingung ya. Nah, nanti kita lihat yang ini yang paling betul jawabannya. Angkanya betul semua. Cuma saya salah saja waktu mengetikkan angka 1.000, saya ketiknya 1.500, jadi ada typo. Coba kita lihat di solusi kedua. Nah, jawabannya seperti ini. Kita pakai yang cara 2. Ya. Cara 2 itu kita ambil dari sini datanya, ya kan? Datanya di sini ada 1.000 ya, kemudian 1.500, 2.000 dan 2.500. Coba saya ketik di sini, bisa nggak ya, coret-coretan saya ya. Jadi nanti kamu ininya PV 0 itu nilainya 1.000 ya, supaya ada panduan kamu saja ya. PV 1 nilainya tadi PV 1-nya 1.500. Nah, 1.500. PV 2 nilainya PV 2 2.000 ya, 2.000 dan terakhir 2.500. 2.000 dan PV 3 nilainya 2.500. Nah, gini ya.
Kita akan coba buat seperti ini. Nah, nilainya, jadi yang pertama ini langsung saja masukkan ke dalam angkanya, ini kali, ya, karena bunganya adalah 10%, 1 ditambah, kamu mau pakai seperti ini boleh, nah, 1,010 boleh, ya, 1 tambah 0,10, atau langsung saja hasilnya, 1,10 gitu, ini sudah hasilnya ya. Pangkatnya tinggal, nah karena dia mulainya di sini adalah 3 tahun, ya, berarti dari kita mulai dari yang 0 sampai ke 3 tahun itu loncatnya berapa gitu. Coba ya, saya bikinkan garis dulu, bisa nggak? Di sini bisa nggak ya? Nah, misalnya gini, ya. Saya bikin pakai apa ya? Saya bikin pakai insert aja ya. Saya coba bikinkan insert. Nah, di sini begini aja deh supaya kita cepet ya. Nah, ini kan tadi 1 tahun gitu ya. Kemudian di sini ada 2, dari sini 0 misalnya ya. Kemudian di sini ada 1, 2, 3 gitu ya. Nah, dari 0 ini, dari 0 mau ke 1, 2, dan 3 berarti kamu harus meloncat. Saya pakai itu aja deh. Saya bingung ya kamu ya. Saya pakai tabel aja deh. Nah, supaya tidak bingung kamunya. Saya gambar 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 3 saja. Nah, gini ya. Oke. Jadi karena di sini anggap aja ini 0, ya di sini nilai 0, di sini nilai 1, di sini nilai 2, ya, di sini nilainya 3. Misalnya gitu ya. Kalau saya mau bikin lagi nanti lama lagi gitu ya. Karena memang kalau mau bikin timeline ini lama sekali. Jadi 0-nya ini sudah ada nilainya tadi 1000. Ya, berarti dari 0 kita pakai solusi kedua ya, yang pakai loncatan kelinci itu. Berarti dari 0 mau ke 3 itu kamu mesti loncatnya berapa kali? 1, 2, 3 gitu. Nah, di sini berarti pangkatnya adalah pangkat 3. Ya. Berapa hasilnya? Nah. Saya kecilkan dulu pangkat 3. Nah, sekarang kamu panggil kalkulator. Oke, kita panggil dulu kalkulator ya. Saya ini kan kalkulatornya ya. Saya panggil kalkulatornya dulu. Nah, ini ketik ya. 1000 ya dikali tadi dalam kurung 1,10 ya dalam kurung tutup. Nah, gitu. Pangkatnya berarti masuk sini X pangkat Y ya. Pangkatnya 3. Ketik saja 3. Nah, dapatlah angka 1331. Nah, sama kan dengan ini. Saya ini ya, saya copy. Oke. Saya mesti bolak-balik ini jadinya. Nah, di sini saya copy. Nah, dapat angkanya 1331. Begitu juga dengan yang PV1. Ya, artinya di sini nih, mulai dari sini 1. Tadi kan di 0 nih, ya, nilai 1000. Sekarang ada di sini 1500 ya. Maka kita mulai 1500 dikali 1,10 pangkatnya 2 di sini. Nah, gitu ya. Ini pangkatnya 2. Jadi langsung saya ambil yang di atas saja angkanya ya. 1815 ya. Begitu juga yang ketiga. Nilainya 2000. Berarti langsung saja 2000 dikali 1,10. Ini kan P0, P1
P2. Berarti dari P2 mau ke ujung ke P3, dia loncatannya hanya 1 kali saja. Berarti di sini juga pangkatnya 1. Ya. Sama dengan ini. Saya kecilkan dulu pangkatnya. Nah, sudah dapat ya. Saya langsung ambil dari sini saja karena angkanya juga sudah betul. 2200. Tuh. Yang terakhir nih, P3, dia di sini, berarti tidak ada loncatan kemana-mana, dia loncat di tempat saja, ya. Jadi sama dengan 2500 kali 1,10. Nah, karena dia loncat di tempat, pangkatnya adalah pangkat 0. Ya, tadi saya bilang, berapapun ini kalau dipangkatkan 0, itu nilainya 1. Berarti 1 kali 2500. Jadi nilainya tetap 2500. Nah, ini tinggal kamu jumlahkan semua. Dari atas ini ke bawah ya. Dapatlah nilainya di sini ya. Nah, di sini nilainya 7.846. Nah, ini dia. Nah, seperti ini. Nah, dapat ya. Jadi kalau misalnya nanti kalau misalnya kamu mau buat ini, kamu buat dulu timelinenya. Pakai garisan aja di rumah, pakai penggaris ya. Ini karena kita pakai di Word ini agak sulit ya untuk membuat garisnya. Jadi saya pakainya tabel ini aja. Di sini 0, di sini 1, di sini 2, di sini 3. Nah, gitu. Sampai sini ada yang jawabannya sama. Tadi mau lihat kamu berapa tadi? Sebetulnya kamu nyebutin tadi yang pertama 7346 itu hampir betul loh, kamu udah. Bukan yang sebelum yang 8000 itu malah mungkin kamu kelebihan ya. Mungkin kalau sampai 4 ya. 8000 ini kan kita sampai 3 tahun saja. Nah, gitu ya. Oke. Nah, itu tadi baru yang future value. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Ada? Lanjut ya. Nah, yang ini juga sama. Kalau tadi mengenai future mau nanya di masa depan, kalau ini nanya yang kebalikannya. Jadi nanti kamu jangan terlalu bingung. Bagi saja 2 antara yang future value dengan yang present value. Dibagi 2 saja. Yang pertama sekali kalian belajar itu hanya yang kalau uangnya kamu tabungnya cuma sekali saja. Ya. Langsung nanti di tahun berikut, di beberapa tahun ke depan itu langsung kamu tinggal pangkatkan berapa gitu ya. Nah, yang hari ini agak beda. Yang dimasukkan uang itu berkali-kali gitu. Jadi tidak hanya di P0-nya saja kamu masukkan uang, tapi di P1, di P2, di P3 itu kamu nambah lagi. Nah, jadi itu nanti bisa gunakan rumusnya sama. Kalau menurut saya, saran saya, pakai aja rumus yang ini, yang kedua ini. Ini lebih lebih ringkas, lebih cepat gitu ya. Asal kamu nanti dibantu dengan timeline. Mau pakai yang cara ini pun juga boleh, sama saja, cuma nanti satu-satu ngitungnya gitu ya. Mesti ditambah dengan ininya, atau mesti ditambah dengan nilai yang ditambahkan per tiap tahunnya berapa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat yang nilai present value ya. Nilai uang di masa sekarang.